Bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kalau kita masih ada, semua hanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 firman Tuhan berbunyi demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Puji Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, banyak hal yang bisa saja membuat hati kita menjadi tawar dengan masalah yang terjadi, dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita, mungkin dengan kesehatan kita, masalah ekonomi kita, atau apapun. Banyak hal yang bisa membuat kita menjadi tawar hati. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kata tawar hati, lawan katanya adalah berani atau bersemangat. Atau dengan kata lain, firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Jika engkau bersemangat, jika engkau berani pada masa kesesakan, pada masa kesulitan, maka engkau akan memperoleh atau memiliki kekuatan yang besar. Puji Tuhan. Di dalam perjalanan bangsa Israel, mereka pernah juga mengalami yang namanya tawar hati. Ketika Saul dan tentara-tentaranya, mereka mulai tawar hati ketika sedang berhadapan dengan Goliat. Saat itu Daud berkata di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 32, janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Saat itu orang-orang mulai tawar hati karena berhadapan dengan Goliat yang besar. Hari ini mungkin masalah yang kita hadapi juga sepertinya besar. Sangat besar dan terlihat lebih besar dari kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kisah ini. Cara pandang Daud ketika menghadapi Goliat, musuh yang besar itu, dia berkata, jangan tawar hati, tetap bersemangat, tetap berani. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang jauh lebih besar daripada Goliat, jauh lebih besar dari masalah kita, Allah yang jauh lebih besar dari persoalan kita. Hari-hari ini saya tahu masalah kita sangat kompleks. Ada yang masalahnya, wah anak saya mau sekolah, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah kita berkata ini besar, tapi pandanglah ada Tuhan yang jauh lebih besar yang menyertai kehidupan kita. Sehingga saat itu Saul pun berkata, Daud, engkau kecil, tidak punya pengalaman berperang, engkau tidak punya senjata yang lengkap, kekuatanmu tidak seberapa, mustahil, tidak mungkin engkau dapat mengalahkannya. Tapi reaksi Daud berkata, dengan nama Tuhan kita akan maju. Dengan nama Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan nama Tuhan kita akan maju menghadapi Goliat dan kita pasti menang. Hari ini pun Tuhan mengingatkan kita kembali. Dengan nama Tuhan kita sanggup, kita mampu, kita dimampukan, kita berani. Sehingga kita tetap bersemangat untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin itu terlihat sangat besar di hadapan kita. Pandanglah, Allah kita jauh lebih besar. Dia dahsyat, Dia pencipta alam semesta, dan Dia sanggup mengatasi segalanya. Oleh sebab itu, apapun yang kita hadapi, berlarilah kepada nama Tuhan. Panggil nama Tuhan Yesus. Hari ini ketika Bapak Ibu memulai usaha, pekerjaan atau apapun, mulailah dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Bapak Ibu dan kita semua dalam kesesakan, panggillah nama Tuhan Yesus. Nama itu dahsyat dan berkuasa. Dan lihatlah keajaiban-keajaiban Allah, pertolongan-pertolongannya yang dahsyat Dia sanggup lakukan dalam hidup kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 10 firman Tuhan berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Apapun yang kita hadapi hari ini, panggil nama itu. Katakan, Yesus tolong saya, Tuhan tolong saya. Percayalah, telinganya tidak pernah kurang tajam untuk mendengarkan setiap teriakan kita, setiap doa kita.
Mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Saya percaya di masa pandemi ini iman kita akan semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat. Karena kita punya banyak waktu untuk tetap bersekutu dengan Dia. Puji Tuhan, hari ini mulailah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berlarilah kepada nama Tuhan Yesus. Nama itu sanggup menolong kita. Mari kita tetap bersemangat di masa kesesakan kita, di masa kesulitan kita. Mari kita tetap bersemangat karena ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa saja menjadi tawar hati ketika kami mengalami kesulitan hidup. Kami bisa saja mulai lemah ketika kami mengalami kesesakan dalam hidup kami. Tapi hari ini kami bersyukur ada firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami. Ada firman Tuhan yang selalu menopang kami. Sehingga kami akan bangkit, kami akan bersemangat, kami akan berani bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Allah kami, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Dan kami akan berlari ke sana dan kami mendapat perlindungan, kami mendapat pertolongan. Berkati umat-umat-Mu, sidang jemaat-Mu hari ini, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Kami tahu Tuhan pemelihara hidup kami, sanggup mengadakan apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini hari yang diberkati, hari yang luar biasa, dan kami akan bersemangat menjalani hari-hari hidup kami karena kami akan terus memandang kepada Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.